2 billion have access to washing machine, and the remaining 5 billion, how do they wash? Or to be more precise, how do most of the women in the world wash? Because it remains a hard work for women to wash. They wash like this, by hand. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Hans Rosling ketika dia menggunakan slide-slide untuk menampilkan datanya, kemudian menampilkan visualisasi dari apa yang dia sampaikan, dia menggunakan gambar-gambar yang mudah dicerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya Muhammad Nur dari channel Presentah Edu. Channel edukasi, channel pendidikan di mana setiap minggunya saya dan tim akan selalu membawakan video-video pembelajaran terbaik buat teman-teman sekalian. Kali ini kita ingin belajar tentang keterampilan public speaking, keterampilan berbicara di depan umum yang meyakinkan. Kita juga akan melihat seperti apa caranya berpresentasi yang baik. Untuk itu hari ini saya ingin menyaksikan, menonton, dan juga menganalisa bersama teman-teman sekalian sebuah video yang sangat menarik dari seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Hans Rosling. Ya, jadi Pak Hans Rosling ini adalah seorang profesor. Dia profesor dari International Health di Karolinska Institute di Swedia, dan dia juga seorang co-founder dan chairman dari Gapminder Foundation. Nah, kenapa saya pilih videonya Pak Hans Rosling ini? Karena beliau ini salah seorang favorit saya juga untuk penampilan seorang public speaker yang hebat, gayanya sangat meyakinkan, sangat bersemangat, dan yang paling penting dan khas adalah beliau mampu menampilkan data dengan cara-cara yang menarik. Untuk itu kita akan coba simak seperti apa penampilan Pak Hans Rosling dalam penampilan beliau di forum TED di ted.com, dan kita nanti akan lihat seperti apa cara dia berpresentasi. Presentasi yang kita tonton ini berjudul The Magic Washing Machine. Kita simak dan kita analisa bersama penampilan dari Hans Rosling. I was only 4 years old when I saw my mother load a washing machine for the very first time in her life. That was a great day for my mother. My mother and father had been saving money for years to be able to buy that machine. And the first day it was going to be used, even Grandma was invited to see the machine. And Grandma was even more excited. Throughout her life, she had been heating water with firewood, and she had hand-washed laundry for 7 children. And now she was going to watch electricity do that work. My mother carefully opened the door, and she loaded the laundry into the machine, like this. And then when she closed the door, Grandma said, no, let me push the button. And Grandma pushed the button, and she said, oh, fantastic, I want to see this, give me a share, I want to see it. And she sat down in front of the machine, and she watched the entire washing program. She was mesmerized. To my grandmother, the washing machine was a miracle. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi introduction-nya. Jadi intro di awal ketika Hans Rosling membawakan presentasinya. Kita bisa lihat ya, seorang public speaker yang hebat itu akan suka sekali menggunakan teknik bercerita. Dan inilah teknik yang dipakai oleh Hans Rosling. Dia menceritakan kisah masa kecilnya ketika mereka sekeluarga baru punya mesin cuci untuk pertama kali. Seluruh keluarga diundang, maka neneknya dia sampaikan ya, sangat-sangat excited, sangat-sangat bersemangat sekali ingin mencet tombolnya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa dengan introduction yang baik seperti ini, apa yang terjadi? Audiens merasa tertarik terhadap topik yang dibawakan. Kita bertanya-tanya, ini Hans Rosling mau bicara apa ya? Kayaknya seru ya ceritanya. Maka dia berhasil menciptakan kedekatan awal dengan audiens. Kita tertarik dengan ceritanya dan kita pengen tahu lanjutannya seperti apa. Dan bahkan kalau teman-teman perhatikan, beliau ini sangat serius sampai-sampai apa tuh? Mesin cucinya ikut diangkut, dibawa ke atas panggung.
untuk mendemonstrasikan hal ini. Itulah tadi introduction-nya. Sekarang kita coba lanjutan dari materi beliau. Today, in Sweden and other rich countries, people are using so many different machines. Look, the homes are full of machines. I can't even name them all, you know. And they also, when they want to travel, they use flying machines that can take them to remote destinations. And yet in the world, there are so many people who still heat the water on fire and they cook their food on fire. Sometimes they don't even have enough food. And they live below the poverty line. There are 2 billion fellow human beings who live on less than $2 a day. And the richest people over there, that's 1 billion people, and they live above what I call the airline. Because they have spent more than $80 a day, you know, on their consumption. Nah, di sini kita bisa mulai melihat ya bahwa Pak Hans Rosling ini ingin mulai menggambarkan keadaan dari masyarakat, siapa nih yang di bawah garis kemiskinan, siapa yang lebih berpenghasilan tinggi, dan dia mendemonstrasikannya, menunjukkannya dengan tampilan statistik yang sangat-sangat sederhana, yang mudah difahami oleh semua orang. Kita simak lanjutannya dulu. But this is just 1, 2, 3 billion people, and obviously there are 7 billion people in the world, so there must be 1, 2, 3, 4 billion people more who live in between the poverty line and the airline. They have electricity. But the question is, how many have washing machines? I've done a scrutiny of market data, and I found that indeed the washing machine has penetrated below the airline, and today there's an additional 1 billion people up there who live above the wash line. And they consume for more than $40 per day. So 2 billions have access to washing machine, and the remaining 5 billion, how do they wash? Or to be more precise, how do most of the women in the world wash? Because it remains a hard work for women to wash. They wash like this, by hand. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Hans Rosling ketika dia menggunakan slide-slide untuk menampilkan datanya, kemudian menampilkan visualisasi dari apa yang dia sampaikan, dia menggunakan gambar-gambar yang mudah dicerna. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana dia membagi-bagi itu. Siapa yang hidupnya di bawah tadi garis kemiskinan, $2 sehari, siapa yang sekitar $40, $80, dan tadi digambarkan bagaimana wanita-wanita masih banyak yang ibu-ibu yang mencuci dengan tangan seperti ini. Mungkin juga termasuk di tempat kita ya, di Indonesia juga masih banyak yang seperti ini. Kita simak dulu detailnya. It's a hard, time-consuming labor which they have to do for hours every week. And sometimes they also have to bring water from far away to do the laundry at home. Or they have to bring the laundry away to a stream far off. And they want the washing machine. They don't want to spend such a large part of their life doing this hard work with so relatively low productivity. And there's nothing different in their wish than it was for my grandma. Look here, 2 generations ago in Sweden, picking water from the stream, heating with firewood and washing like that. They want the washing machine in exactly the same way. But when I lecture to environmentally concerned students, they tell me, no, everybody in the world cannot have cars and washing machines. How can we tell this woman that she ain't going to have a washing machine? And then I ask my students, I've asked them over the last 2 years, I've asked, how many of you doesn't use a car? And some of them proudly raise their hand, you know, and say, I don't use a car. And then I put the really tough question. How many of you hand wash your jeans and your bed sheet? And no one raised their hand. Even the hardcore in the green movement use washing machine. Di sini menarik sekali ya bahwa Hans Rosling tadi dia katakan dia bertanya nih kepada para mahasiswanya, siapa di antara kalian yang tidak pakai mobil, yang tidak menggunakan mobil? Banyak itu tunjuk tangan. Tapi ketika ditanyakan siapa nih yang mencuci sendiri jeansnya, mencuci sendiri spraynya itu pakai tangan, ternyata nggak ada yang mengangkat tangan. Semuanya mencuci pakai mesin. Dan dia menggunakan tadi kalimat yang sangat-sangat powerful ya untuk menguatkan apa yang dia ingin sampaikan. Poinnya dia bilang tadi apa tuh? Even the hardcore in green movement use washing machine. Dia bilang seperti itu.
Jadi seorang presenter yang hebat itu akan memilih pilihan kalimat-kalimat yang kuat, pilihan frase-frase yang akan mampu menggambarkan pesannya itu dengan cara yang khas, cara yang unik. Dan Hans Rosling tadi berhasil melakukannya. So how come something that everyone used and they think others will not stop it? What is special with this? I had to do an analysis about the energy use in the world. Here we are. Look here. You see the 7 billion people up there? The air people, the wash people, the bulb people and the fire people. One unit like this is an energy unit of fossil fuel, oil, coal or gas. That's what most of the electricity and the energy in the world is. And it's 12 units used in the entire world. And the richest 1 billion, they use 6 of them. Half of the energy is used by 1/7 of the world population. And these ones who have washing machine, but not a house full of other machines, they use 2. And this group use 3, 1 each. And they just have electricity, and over there they don't even use 1 each. That makes 12 of them. But the main concern for the environmentally interested students, and they are right, is about the future. What are the trends? If we just prolong the trends without any really advanced analysis to 2050, there are 2 things that can increase the energy use. First, population growth. Second, economic growth. Nah, di sini Hans Rosling dengan cara yang sederhana sekali ya, dia menampilkan ada tadi 4 kelompok, masing-masing tadi dengan kotak-kotak penggunaan energi mereka, dan dia tadi mengatakan nih apa yang akan membuat konsumsi energi ini akan meningkat, ya, faktor-faktor apa. Dan cara ini kita jadi gampang mengerti poin ataupun pesan yang dia sampaikan. Meskipun materinya ini bicara banyak data, tapi kita terasa cukup ringan untuk mencernanya dan kita bisa menangkap poin-poin yang dia sampaikan dengan sangat baik. Population growth will mainly occur among the poorest people here because they have high child mortality and they have many children per woman, and that you will get 2 extra, but that won't change the energy use very much. What will happen is economic growth. The best off here in the emerging economies, I call them the New East. They will jump the airline, whop, they will say, and they will start to use as much as the Old West are doing already. And these people, they want the washing machine. I told you, they'll go there and they will double the energy use, and we hope that the poor people will get into the electric light and they will get 2-child family, will have a stop in population growth, but the total energy consumption will increase to 22 units. Nah, di sini satu lagi hal yang sangat keren sekali teman-teman ya, kalau kita perhatikan bagaimana Hans Rosling menggunakan animasi yang sangat sederhana. Dia memindahkan datanya dari satu kolom ke kolom yang lain, dan dengan cara itu kita dengan cepat jadi memahami, oh ternyata perubahannya itu situasi terjadi ketika seperti ini. Jadi ketika ekonomi meningkat, ketika tadi ada pertambahan jumlah penduduk, mengakibatkan konsumsi energinya semakin meningkat. Dan dia menggunakan sedikit humor ya, tadi kalau kita lihat tadi ada lompatan dari animasi gambar orang-orang ini yang berpindah dari satu kolom ke kolom yang lain. And these 22 units, you know, still the richest people use most of them. So what's needed to be done? Because the risk, the high probability of climate change is real. It's real. Of course, they must be more energy efficient. They must change behavior to some way. They must also start to produce green energy. Much more green energy. But until they have the same energy consumption per person, they shouldn't give advice to others what to do and what to not to do. Di sini Hans Rosling mendapatkan applause dari penonton karena tadi dia punya sebuah statement yang kuat ya, bahwa orang-orang yang menyuruh nih supaya kita hemat energi, ya sebelum mereka sendiri hemat energi, tentunya kalau menurut Hans Rosling nggak berhak ngomong seperti itu karena masih banyak orang yang menggunakan energi jauh lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang sudah lebih makmur tadi. Here we can get more green energy all over. This is what we hope may happen. It's a real challenge in the future. But I can assure you that this woman in the favela in Rio, she wants a washing machine.
She's very happy about her Minister of Energy that provided electricity to everyone. So happy that she even voted for her, you know. And she became Dilma Rousseff, the president-elect of one of the biggest democracies in the world, you know, moving from Minister of Energy to president. If you have democracy, people will vote for washing machine. They love them. Huh? And what's the magic with them? My mother explained the magic with this machine. Nah, sekarang kita akan menyaksikan nih seperti apa bagian penutupan dari materinya Hans Rosling, di mana dia akan kembali mengkaitkan apa yang tadi dia sampaikan dengan mesin cuci ini. The very, very first day, she said, "Now, Hans, we have loaded the laundry. The machine will make the work. And now we can go to the library. Because this is the magic. You load the laundry, and what do you get out of the machine? You get books out of the machines. Children's books. And mother got time to read for me. She loved this. I got the ABC. This is why I started my career as professor, when my mother had time to read for me. And she also got books for herself. She managed to study English and learn that as a foreign language. And she read so many novels, so many different novels here, you know. And we really loved this machine. And what we said, my mother and me, thank you, industrialization. Thank you, steel mill. Thank you, power station. And thank you, chemical processing industry that gave us time to read books. Thank you very much. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi penutup dari penampilan Hans Rosling ya. Kita lihat bagaimana dia menghubungkan kembali pembukaan yang tadi bercerita tentang mesin cuci, di mana di akhir dia tutup juga dengan kisah si mesin cuci. Ibunya berkata bahwa gara-gara mesin cuci ini, kita akhirnya punya waktu untuk membaca buku, punya waktu untuk belajar, punya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang lebih produktif, sehingga akhirnya bisa maju dan berkembang. Jadi teman-teman sekalian, kita tadi saksikan ya, seru sekali penampilan dari Pak Hans Rosling ini. Kita kasih applause bersama nih buat beliau yang sangat keren sekali dalam membawakan presentasinya, sangat hebat ya dalam public speakingnya. Nah, sekarang kita akan coba analisa sedikit lebih mendalam bagian demi bagian yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hans Rosling. Saya punya beberapa catatan, punya beberapa screenshot, nanti kita akan coba lihat ya bersama-sama. Nah, baik, ini dia yang pertama tadi kita lihat ini, bahwa Hans Rosling ketika dia mencoba membawakan materinya, dia memulai dengan sebuah cerita. Jadi teman-teman sekalian, cerita adalah salah satu teknik dalam membuka sebuah presentasi ataupun sebuah public speaking. Kenapa kok cerita itu bagus untuk membuka sebuah pembicaraan, sebuah presentasi seperti ini? Karena dengan cerita itu membuat audiens nyaman. Audiens merasa ini tidak terlalu berat. Ini terasa menyenangkan. Ketika kita bercerita, maka orang menjadi fokus, menjadi perhatian, dan cerita itu connect secara emosional. Hans Rosling bercerita tentang kisahnya sendiri, kisah tentang keluarganya, tentang ibunya, tentang neneknya, ketika mereka pertama kali punya mesin cuci. Dan kita lihat ya tadi ya bagaimana caranya dia sangat ekspresif ketika bercerita. Jadi kalau kita ingin menggunakan cerita dalam sebuah pembukaan, maka sebaiknya ada tokoh-tokohnya. Tadi ada tokoh si ibu, si nenek, kemudian ada sedikit drama-dramanya di sana. Ketika tadi mereka mau menghidupkan mesin cuci, neneknya nggak sabaran, dia pengen mencet tombolnya. Nah, itu sebuah drama yang terjadi dalam cerita itu. Itu yang membuat ceritanya menjadi unik, menjadi menarik, menjadi khas, dan kita jadi pengen tahu ini apa ya selanjutnya yang terjadi. Dengan pembukaan yang baik, menggunakan teknik bercerita akan membuat audiens memperhatikan sang presenter. Setelah itu kita akan fokus ingin mengetahui apa ya lanjutan dari yang dia bahas. Itu keunggulan pertama dari Pak Hans Rosling ini. Beliau ini sangat bagus tadi dalam intronya, menciptakan ketertarikan yang kuat buat kita semua yang menontonnya. Kemudian yang kedua, dia ini sangat serius ya teman-teman. Tadi kita sudah bahas juga, dia sampai membawa mesin cucinya. Jadi kalau cerita ya jangan nanggung-nanggung. Jika ada sebuah benda, sebuah alat, sebuah ilustrasi yang bisa
memperkuat cerita kita, orang lebih bisa membayangkan apa yang sedang kita ceritakan, maka usahakanlah. Dalam kasusnya Hans Rosling, ya dia angkut itu mesin cuci. Nggak tahu saya gimana caranya dia bawa ke panggung ya, tapi dia secara serius melakukan hal itu. Sehingga mesin cuci itu tersedia ketika dia berpresentasi. Nah, berikutnya adalah Hans Rosling sangat pintar ketika dia memilih istilah-istilah. Tadi ada istilah poverty line ya. Kemudian dia buat tuh ada istilah airline. Kita mungkin nggak pernah dengar secara khusus istilah seperti itu. Tapi dia buat nih ada airline, ada bulb line, ada wash line, segala macam line-line tersebut. Ini membuat kita ada unsur humornya, tapi juga ada unsur menyederhanakan sebuah permasalahan sehingga audiens umum menjadi mengerti. Jadi dia sangat mampu tadi dalam menampilkan, dalam membedakan ini yang mana yang disebut dengan di bawah garis kemiskinan, di mana nih yang disebut tadi yang sudah kaya tadi itu yang punya segala macam mesin di rumahnya sampai mereka pun bisa terbang, dan dia gambarkan tadi dengan tampilan slide seperti ini. Teman-teman lihat bahwa slide-nya itu sangat simple, hanya menggambarkan garis, ada angka uangnya berapa dolar di situ, ada tulisannya itu garis apa, dan ada benda-benda yang membatasi dari setiap garis tersebut. Jadi yang namanya slide presentasi yang baik itu adalah slide yang mampu membuat audiens memvisualkan apa yang sedang kita ceritakan. Ketika audiens berhasil membayangkan, oh ini ya yang dimaksud, itu adalah slide yang efektif. Di slide itu nggak harus selalu kita sibuk ya memperindahnya sampai waktu habis berjam-jam, enggak. Yang penting adalah saya mau cerita apa, poin saya itu apa, bagaimana ya cara terbaik menyampaikan pesan itu lewat tampilan slide yang sederhana seperti yang Pak Hans Rosling tunjukkan kepada kita ini. Tadi ini slide-nya kita lihat ya bahwa dia tadi membanding-bandingkan, dia kasih gambar-gambar orang untuk menyimbolkan jumlah dari masing-masing orang-orang tersebut. Dengan slide yang gambar seperti ini, apa yang terjadi? Kita jadi mudah paham. Dia namanya penampilan sebuah slide itu nggak harus penuh dengan tulisan. Kita bisa bayangkan, beliau ini lagi ngangkat data statistik yang cukup besar, yang cukup kompleks, cukup rumit juga, tapi berhasil ditampilkan dengan cara yang mudah difahami, bahkan oleh orang awam sekalipun. Dan itulah kekuatan seorang presenter. Semakin kita mampu membuat topik kita yang berat, topik kita yang mendalam, yang kompleks, yang rumit, dengan mudah dicerna oleh orang banyak, itu menunjukkan kita mengerti apa yang sedang kita bahas. Kita paham poin-poin yang sedang kita jelaskan. Tadi kita lihat menjadi 4 kolom sekarang, sudah dibedakan tadi. Dan tadi pinter ya memilih berbagai istilah, wash line, airline, dan seterusnya. Nah, di sini tadi ada sebuah animasi. Jadi ketika menggambarkan penggunaan energi, Pak Hans Rosling ini menampilkan nih poin-poinnya dengan cara yang baik seperti ini. Dia tampilkan tuh awalnya seperti apa, kemudian berubah jadi bagaimana, dan terakhir tadi itu dia tampilkan ketika terjadi perubahan green energy. Coba kita lihat slide-nya lebih detail ya, lebih besar sekarang. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini, hanya dengan slide yang seperti ini, beliau berhasil menjelaskan poinnya. Hanya menggunakan tadi gambar tungku yang ada apinya, bohlam, mesin cuci, pesawat, dan mesin-mesin yang lain, kita jadi lebih mudah memahami apa ya yang dimaksud dengan tiap-tiap kelompok dari kategori dalam gambar ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang dia gambarkan. Kemudian yang satu lagi adalah ketika ingin menggambarkan sebuah situasi, ketika kita ingin sebagai seorang presenter ya, memaparkan sesuatu. Tadi dia bercerita tuh seperti apa orang ibu-ibu di tempat yang lebih sulit, mereka tuh masih mencuci pakai tangan. Daripada dia sekedar bercerita, paling gampang adalah dia tampilkan gambarnya, dia ambil fotonya seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, tidak harus yang namanya slide itu harus rumit-rumit. Kita desain seperti apa gitu. Tentu bagus kalau kita mampu mendesainnya dan bisa mendesain dengan baik. Namun hanya dengan satu gambar seperti ini, full screen, itu sudah cukup untuk memberikan sebuah narasi yang kuat. Dengan sebuah gambar yang baik itu bisa bercerita lebih dari 1000 kata. Ada pepatah yang bilang, disebutkan a picture worth 1,000 words. Kalau kita berhasil memilih sebuah gambar yang tepat, gambar yang mewakili, itu layaknya seimbang dengan ribuan kata-kata penjelasan yang kita keluarkan. Dan Hans Rosling melakukannya dengan slide seperti ini. Kita lihat slide-nya. Seperti ini, dia tampilkan hanya satu gambar saja, tanpa tulisan, tanpa embel-embel yang lain.
Nah, terakhir tadi kalau kita perhatikan di bagian penutup, bagaimana tadi Hans Rosling menyambungkan penutupnya, karena tadi dia mengawali dengan cerita mesin cuci, dia kembali ke cerita tersebut di akhir. Dia sampaikan nih pesan dari ibunya, bahwa dengan mesin cuci ini mereka akhirnya bisa ngapain tuh? Bisa punya waktu untuk membaca, punya waktu untuk belajar. Akhirnya kehadiran sebuah mesin cuci bisa membawa sebuah masyarakat yang lebih maju, lebih berkembang, lebih terdidik, seperti dalam kisah yang dia ceritakan seperti itu. Baik teman sekalian, jadi itulah tadi sudah kita saksikan ya seperti apa penampilan Pak Hans Rosling, sangat bagus sekali dari pembukaan, isi, sampai ke penutup. Jadi kalau kita nanti ingin mencoba membuka sebuah presentasi, pikirkan cara yang mampu menarik perhatian dari audiens kita. Kemudian di bagian isinya, bantu mereka untuk mencerna. Kalau ada data, pikirkan cara seperti apa ya supaya data saya ini mudah difahami. Bagaimana caranya ya agar hal yang rumit, yang kompleks menjadi lebih sederhana. Dan terakhir, ditutup dengan sebuah kesimpulan yang kuat. Kalau tadi di depan dia bercerita, dia pun sambungkan dengan cerita. Dan kesimpulan ini membuatnya jadi ngerti, oh intinya adalah bahwa kalau kita tadi masing-masing ini mencoba memberikan yang terbaik dengan waktu kita, setiap orang tadi punya haknya untuk mendapatkan kesempatan supaya tidak sibuk habis waktu untuk mencuci, mereka pun bisa menggunakan untuk belajar dan seterusnya. Jadi gunakan penutupan yang mampu menggugah tidak hanya secara logika dari audiens kita, tapi juga secara emosional. Itu akan membuat pesannya itu menjadi powerful. Pesan itu akan diikuti dan audiens akan cenderung sependapat, cenderung mendukung apa yang disampaikan oleh sang presenter, sang public speaker. Kita juga tadi melihat bagaimana seorang Hans Rosling itu sangat-sangat energik. Beliau sudah cukup tua ya ketika tampil di sini, mungkin sudah umur 60-an. Nah, beliau itu sangat kuat energinya. Kita lihat gesturnya tuh sangat-sangat terbuka. Dia gunakan tadi gerakan tangannya, ekspresi wajahnya, mimiknya, itulah juga tampilkan. Kenapa kalau itu penting? Karena dalam sebuah public speaking, energi kita menular. Kalau kita berpresentasi, kalau kita memberikan sebuah public speaking dan kita loyo, audiens itu nggak akan connect. Audiens itu akan tidak merasa yakin, lah si presenternya begitu, masa saya harus yakin sih? Tapi ketika kita lihat orang seperti Hans Rosling, kita jadi menyadari dia orang yang kredibel bicara itu, dia meyakini apa yang dia sampaikan, dia menyampaikan dengan berapi-api, dengan penuh semangat. Akhirnya kita pun sebagai audiens menjadi tercerahkan, terinspirasi, belajar, sekaligus kita juga mampu untuk mendapatkan poin penting dari apa yang tadi dia sampaikan. Adapun kalau ada satu catatan dari Pak Hans Rosling, saya sangat kagum dengan beliau ini. Saya nggak berani buat catatan banyak-banyak, satu aja. Nah ini dia, apa itu? Kalau teman-teman perhatikan, dalam beberapa kesempatan beliau itu sering memasukkan tangannya ketika sedang berpresentasi, salah satu tangannya ke dalam kantong. Dalam hal public speaking ini bukan bahasa tubuh yang baik. Di bahasa tubuh yang baik itu adalah bahasa tubuh yang terbuka. Jadi teman-teman jangan pernah memasukkan tangan ke saku celana kita, atau kita letakkan tangan kita di belakang dari punggung kita seperti ini, atau kita mungkin tampilkan ke depan seperti ini. Nah itu dihindari, kenapa? Karena itu adalah bahasa tubuh yang negatif. Jadi kalau kita punya kebiasaan seperti itu, coba hindari, coba terbuka. Ini menunjukkan bahwa kita itu open, kita itu ready, kita itu siap berinteraksi dengan audiens secara maksimal. Dengan kehebatannya Pak Hans Rosling, kita mungkin nggak sadar ya belum melakukan hal seperti itu. Atau kalaupun dia seperti itu, kita memakluminya. Nah, kalau bisa juga kita menghindari bahasa tubuh yang kurang tepat seperti ini. Nanti teman-teman sekalian, kalau ingin tahu lebih lanjut, silahkan juga bisa membaca deskripsi dari biografi Pak Hans Rosling ini. Coba dilihat di link yang ada di bawah ya, di deskripsi video ini. Beliau juga seorang penulis buku yang hebat sekali, bukunya Factfulness ini. Semoga nanti suatu hari kita bisa mereview bukunya dan kita bahas bersama-sama. Saking saya ngefans sama beliau ini, di tahun 2015, saya berkunjung ke Singapura saat itu untuk menyaksikan langsung Pak Hans Rosling. Dia pun membawakan sebuah presentasi. Insya Allah, semoga nanti kalau kita ada waktu, ada kesempatan, kita akan analisa apa ya presentasi yang beliau bawakan ketika di Singapura.
Di sini saya bersama Pak Hans Rosling, itu adalah istri beliau ya, saya di tengah-tengah. Kami waktu itu ketemu di sela-sela istirahat sambil ngobrol dengan banyak peserta yang lain dan beliau sangat-sangat ramah. Jadi beliau ini sudah wafat di tahun 2019 di usia sekitar berarti 69 tahun ya Pak Hans Rosling ini. Seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, itulah yang tadi kita bisa pelajari dari penampilan seorang Pak Hans Rosling, di mana beliau sangat mampu menampilkan presentasi yang luar biasa, sangat memukau, sangat menginspirasi. Jadi buat teman-teman, coba terapkan apa yang tadi Pak Hans Rosling sudah tampilkan. Kita harus berenergi, kita harus bantu audiens mengerti data itu dengan mudah. Kita harus membuat cerita yang kuat, kita harus tutup dengan sebuah semangat, sebuah closing yang nyambung dengan apa yang kita buka. Maka kita pun akan membawakan sebuah presentasi, sebuah public speaking yang powerful dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa teman-teman, kalau kalian punya komentar, punya saran, siapa tokoh-tokoh yang lain yang perlu kita bahas keterampilan public speaking ataupun presentasinya, silahkan tulis di kolom komentar dan juga tuliskan nih pendapat teman-teman tentang tadi penampilan Pak Hans Rosling. Kita bisa belajar apa saja dari beliau supaya semua yang menonton video ini nantinya kita akan bisa belajar bersama. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dan terus setia di channel Presenta. Yang belum subscribe, jangan lupa silahkan subscribe agar kita bisa belajar bersama-sama. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.